Salam anak-anak, remaja, pemuda, kaum bapak, kaum ibu, dan orang tua kami, kaum sepuh. Kita kembali akan membaca dan merenungkan kesaksian firman Tuhan. Kita bersuka cita, kita masih boleh berbakti di tengah keluarga kita masing-masing. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-10. Efesus pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terpuji Engkau Allah yang Maha Besar, Allah yang senantiasa memberikan kepada kami sabdamu sebagai pelita bagi kaki kami dan suluh pada jalan kami. Kami sangat bergembira hari ini, kami kembali akan dikuatkan, diteguhkan sebagai umat percaya yang sungguh menunjukkan identitas kekristenan, tentu melalui petunjuk firman Tuhan yang saat ini kami dengarkan. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga dengan sukacita kami boleh menyambut kebenaran firman-Mu ini, dan kami pun ditopang untuk menghadirkan buah-buahnya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Efesus pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita pasti pernah mendengar pertanyaan yang dialamatkan kepada gereja, kepada orang-orang Kristen, terutama dari mereka yang berasal dari luar lingkungan kekristenan. Mereka bertanya begini, apa sih substansi dari kehadiran Yesus Kristus bagi orang-orang Kristen? Kenapa Allah harus turun ke tengah-tengah dunia? Apakah Allah tidak bisa berkarya dengan tetap berada di sorga yang mulia? Kenapa Allah harus menjadi manusia?
Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak, remaja, pemuda yang diberkati, nampaknya pertanyaan itu juga sudah mulai dialamatkan kepada gereja mula-mula, termasuk jemaat di Efesus ini. Karena itu soal pengajaran mengenai rencana Allah lewat kehadiran Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini menjadi salah satu tema utama di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Menurut pemahaman saya, paling tidak pasal pertama sampai pasal yang ketiga membahas itu. Dan salah satu yang cukup dalam membahas soal rencana Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang hadir ke tengah-tengah dunia, dijelaskan di dalam pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 10. Apa isinya, saudara? Jadi isi dari pasal 2 ayat 1 sampai 10 ini sebetulnya adalah 3 proses yang dialami oleh manusia di dalam karya Allah. Proses yang pertama, manusia berdosa. Jadi manusia mengikuti hawa nafsunya sendiri. Manusia jatuh ke dalam kejahatan. Manusia tahu apa yang benar, tetapi justru melakukan yang sebaliknya, memberontak kepada Allah. Ini rentan terjadi pada diri manusia. Bahkan untuk menekankan soal itu, Paulus mengatakan di dalam pasal 2 ayat 1 sampai 10 ini, dirinya pun pernah menjadi bagian dari orang-orang yang jatuh ke dalam dosa itu. Saudara, upah dosa adalah maut, mati. Tentu kita harus memahami bahwa mati sebagai upah dosa bukan mati secara fisik. Jangan bingung, saudara. Orang yang berbuat dosa ya dia masih bisa bergerak-gerak, masih bisa melakukan aktivitas, masih bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi yang disebut mati adalah spiritualitasnya, hubungannya dengan Allah. Fisiknya hidup, tetapi hidupnya tidak lagi punya relasi dengan Sang Ilahi. Karenanya dia tidak lagi bisa membedakan antara apa yang jahat dengan apa yang baik. Dia tidak lagi bisa memfilter kehidupannya. Dia bahkan seringkali merasa bangga dengan dosa-dosa. Nah, itu proses yang pertama. Manusia mengembara di dalam dosa-dosa yang melekat pada dirinya itu. Tidak pernah ada jawaban yang didapatkan manusia untuk dia boleh terlepas dari dosa-dosa yang mengkungkung dia, memenjarakan dia. Nah, selanjutnya di dalam pasal 2 ayat 1 sampai 10 ada proses berikutnya, proses yang kedua. Apa itu? Melihat kejatuhan manusia, hidup manusia yang kehilangan spiritualitasnya, maka Allah di dalam cinta kasih-Nya berinisiatif menghampiri manusia. Manusia di dalam kejahatan dan dosa-dosanya tidak bisa menjangkau Allah. Karenanya konsep teologis yang paling tepat adalah Allah lah yang menjangkau manusia. Allah yang datang kepada manusia, Allah lah yang mengulurkan tangannya dan menjabat tangan manusia. Di dalam cinta kasih-Nya, Dia memberikan kasih karunia. Kasih karunia yang membuat manusia terbebas dari dosa. Tidak ada hal yang bisa dilakukan manusia untuk menyucikan dirinya dari dosa. Yang mampu menyucikan diri manusia yang telah jatuh ke dalam dosa adalah Allah sendiri yang berhak mengampuni dosa kita. Karenanya melalui kasih karunia ini
setiap orang yang berdosa dibenarkan kembali. Nah, selanjutnya ada proses yang ketiga. Setelah proses kedua tadi, di mana manusia yang jahat, buruk, menjijikkan diubahkan menjadi indah, layak, pantas disebut anak Allah. Ada metaformosis di sana, perubahan dari yang menjijikan menjadi sesuatu yang luar biasa menakjubkan eloknya. Ilustrasi yang sering kali dipakai adalah dari ulat yang sangat menjijikan menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Maka bagi setiap manusia yang setia berpegang kepada kasih karunia Allah ini, mereka yang mampu bersyukur untuk keselamatan yang Allah beri dengan menghadirkan hidup yang berpadanan dengan kehendak Allah, maka ada sorga yang disediakan. Ada tempat yang indah di mana kita akan bisa terus mengalami kebahagiaan bersama Allah. Dan di sorga inilah kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah salah satu pokok pengajaran iman Kristen yang seharusnya kita pegang sampai saat ini. Pegangan yang membuat kita tidak terombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran lain, yang membuat kita ragu akan ketuhanan Yesus, akan kasih karunia yang menyelamatkan, dan akan sorga yang pasti kita jelang di dalam kesetiaan dan kepatuhan kita sampai akhir kepada Allah yang sejati itu. Karenanya, biarlah melalui firman Tuhan ini hidup kita berpengharapan. Berpengharapan untuk terus mau pulih dari dosa. Berpengharapan untuk terus mau mencari Tuhan. Menjumpai tangan Tuhan yang sebetulnya selalu terulur bagi kita. Jangan biarkan diri kita terus terpenjara di dalam dosa. Bangkitlah. Tuhan Yesus telah berkorban bagi kita, itu artinya kita berharga. Karenanya sambutlah kasih karunia-Nya ini. Hadirkan hidup dalam perjuangan untuk semakin nyata menunjukkan pertobatan. Tanggalkan hidup yang lama dan hidup baru. Dan pada akhirnya teruslah setia, teruslah patuh, teruslah taat. Sebagai respon syukur kita. Sebagai bentuk dari sikap kita mengamini kasih karunia Allah itu. Maka jaminan sorga menjadi bagian dari pemberian Allah berikutnya bagi saudara dan saya. Semoga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk kebaikan-Mu bagi kami. Melalui firman Tuhan ini kami dituntun untuk memiliki hidup yang berpengharapan. Berpengharapan untuk bangkit, untuk bertobat, memperbaiki diri, menanggalkan hidup yang lama dan hidup baru. Berpengharapan untuk menerima kasih karunia-Mu dan melihatnya sebagai sesuatu yang harus direspon baik lewat kesetiaan dan kepatuhan sampai akhir, yang sedianya boleh kami terima keteladanannya dari Kristus Yesus sendiri. Biarlah kiranya Engkau Allah membimbing kami, menuntun kami, sehingga hari-hari latihan rohani, pendekatan diri kepadamu ya Allah, dan juga kerinduan hidup dalam pertobatan sungguh boleh menjadi sesuatu yang terus-menerus kami upayakan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin.